Setiap negara di seluruh dunia tentu terus berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan bumi yang kita tempati ini. Agar upaya yang mulia ini lebih terarah, pada tahun 2000, negara-negara di seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals yang dilakukan hingga tahun 2015. Agar tujuan pembangunan MDGs tetap berlanjut, pemimpin dunia dari 193 negara telah berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs yang diterapkan mulai tahun 2016 hingga 2030. Dengan prinsip universal, integratif, dan memastikan tidak ada yang tertinggal, TPB yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 230 indikator, kesemuanya difokuskan untuk mengeliminasi kemiskinan, melestarikan bumi, dan menjamin kesejahteraan bagi semua, serta mengurangi kesenjangan di berbagai sektor, baik kesehatan, ekonomi, sosial, maupun hukum. Setiap orang berhak atas kesehatan fisik dan mental. Itu sebabnya PBB menjadikan kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk semua sebagai prioritas global. Dalam mengukur kesehatan masyarakat dan negara, kami membicarakan hal-hal seperti harapan hidup, jumlah dokter, perawatan, tingkat kematian, dan biaya pengobatan. Indonesia sebagai salah satu dari anggota PBB yang berkomitmen untuk mencapai tujuan SDGs, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Dengan adanya tujuan SDGs, dapat menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk warga negaranya. Lalu, seperti apa negara yang berhasil dalam mewujudkan hal tersebut? Apakah Indonesia termasuk negara yang berhasil dalam komitmen mencapai kesehatan dan kesejahteraan? Halo temanku berkah, kembali lagi bersama saya Mutia Bunga Permata yang akan menemani Anda pada hari ini. Tentunya dengan informasi yang terkini dan aktual yang kami sajikan hanya untuk Anda. Inilah kumpulan berita kami edisi 2022 yang membahas tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan sesuai dengan target dari SDGs. Mencapai cakupan kesehatan universal termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan dan pelayanan kesehatan? Langsung saja kita simak beberapa pendapat dari narasumber mengenai masalah tersebut. Bersama saya Mutia Bunga Permata dan Kak Mita Fitria dari jurusan Kesehatan Masyarakat dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini kami akan berdiskusi tentang masalah kesehatan tersebut. Selamat malam Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam juga, Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya dan telah meluangkan waktu bersama kami untuk membahas SDGs tersebut. Baik Kak, sebelumnya kita bahas dari sisi pemerintah dulu ya Kak. Menurut Kakak sendiri, bagaimana cara atau langkah yang dilakukan pemerintah agar dapat mencapai tujuan kesehatan dan kesejahteraan yang baik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sendiri yang mana tadi kita udah jelasin pada SDGs tadi terkait Sustainable Development Goals itu di dalam secara PBB juga itu kan terdapat 38 target SDGs ya di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. Di mana permasalahan yang belum tuntas itu yang diantara lain itu biasanya upaya penurunan HIV atau AIDS, TB, malaria, serta peningkatan akses kesehatan reproduksi dan juga beberapa fasilitas kesehatan yang masih banyak sekali kekurangan di Indonesia ini terutama terkait fasilitas kesehatan untuk gizi seimbang dan lain sebagainya. Nah, lalu program apa sih yang biasanya diwujudkan oleh SDG sendiri dan itu juga dikembangkan oleh pemerintah? Itu ada paradigma sehat yang merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan itu sebagai input dari sebuah proses pembangunan. Bahkan selain itu juga di pelayanan kesehatan juga dari pemerintah itu juga sudah diarahkan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan. Bahkan setiap tahunnya itu selalu ada akreditasi buat puskesmas dan juga rumah sakit yang di bawah naungan pemerintah. Nah, dalam hal pelayanan kesehatan primer itu terkhusus puskesmas itu juga sangat
diupayakan untuk melakukan pelayanan promotif dan juga preventif melalui pendekatan continuum of care, intervensi berbasis risiko kesehatan, baik itu dari tatanan kelola klinis, tata kelola manajemen, dan juga tata kelola program. Selain itu juga ada jaminan kesehatan nasional, di mana negara kita ini bertekad untuk bisa menjamin seluruh penduduk dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam pelayanan kesehatannya. Jadi selain kita mengakses menyediakan pelayanan kesehatan untuk warga asli Indonesia sendiri, kita juga menyediakan beberapa pelayanan untuk orang-orang asing yang sudah tinggal atau stay di Indonesia. Mungkin seperti itu untuk langkahnya. Baik, Kak. Dari tujuan mencapai cakupan kesehatan universal ini, terdapat indikator cakupan pelayanan kesehatan esensial. Nah, Kak, bisa tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan esensial tersebut? Baik, jadi untuk di kita sendiri itu emang ada indikator yang namanya UKP dan juga UKM. Di mana UKM ini merupakan unit kesehatan secara masyarakat yaitu berkelompok dan dia mempunyai tersendiri yaitu tadi pelayanan kesehatan esensial. Di mana pelayanan esensial atau pelayanan kesehatan yang esensial ini itu rutin dan dasar yang kebutuhannya itu akan terus ada di masyarakat. Di mana untuk mendukung tercapainya standar pelayanan minimal SPM itu di bidang kesehatan khususnya itu melalui upaya kesehatan masyarakat esensial maupun upaya kesehatan primer yaitu dari pihak puskesmas tersendiri. Nah, kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas itu juga diarahkan untuk membantu masyarakat agar bisa hidup sehat secara optimal melalui kegiatan penyuluhan, baik itu bersifat individu, kelompok, maupun secara masyarakat. Seperti itu. Berarti tujuannya agar untuk mengoptimalkan masyarakat ya, Kak. Baik, Kak, upaya kesehatan esensial yang dilakukan ini seperti apa, Kak? Untuk upaya-upaya UKM khususnya di bagian upaya kesehatan primer itu seperti puskesmas itu biasanya kita melakukan peningkatan kesehatan masyarakat pada 5 aspek mendasar dari kesehatan. Yang pertama itu ada kesehatan ibu, anak dan KB, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan dan juga promosi kesehatan. Nah, terkadang promosi kesehatan ini bisa kita lakukan dengan melakukan promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Itu karena merupakan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang bisa mendorong masyarakat itu untuk hidup bersih dan sehat. Nah, untuk perilaku PHBS ini juga terdiri dari 10 indikator. Yang pertama itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi banyak sekali terkadang persalinan itu tidak dilakukan secara tenaga medis. Untuk itu lakukanlah upaya promosi untuk persalinan yang harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan juga memberi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan di posyandu karena terkadang banyak sekali masalah-masalah obesitas pada balita yang tanpa disadari oleh orang tua. Dan juga menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan sabun, penggunaan jamban sehat dan pemberantasan jentik, nyamuk, serta mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Karena gizi seimbang itu juga sangat diperlukan untuk masyarakat dan juga melakukan aktivitas fisik setiap hari. Apalagi kita ini di masa new normal, di mana protokol kesehatan itu juga tetap harus diterapkan meskipun sudah selesai pandemi. Tapi kalau dikatakan selesai pandemi, masih banyak peningkatan-peningkatan kasus pandemi pada saat ini, khususnya di COVID-19. Selain itu juga ada tadi aspek kesehatan lingkungan, di mana tadi kesehatan lingkungan ini bisa dari beberapa hal ya, seperti kita melakukan pemantauan penggunaan air bersih, tadi seperti jamban, karena sering sekali jamban yang ada air bersih yang di jamban warga-warga itu terkadang tidak steril, sehingga kita harus bisa melihat kualitas jamban dan juga air yang mengalir dari rumah warga. Nah, selain itu kita juga harus melakukan pemantauan jentik secara berkala, karena dampak sekali apalagi di Indonesia ini musim hujan ya sekarang, dan itu bisa menimbulkan beberapa penumpukan nyamuk di beberapa tempat, khususnya juga tadi pemberantasan jentik nyamuk itu sangat diperlukan. Nah, selain itu juga ada kesehatan ibu dan anak atau keluarga berencana, khususnya juga KB, dan selanjutnya ada pelayanan gizi, serta pemberantasan segala beberapa penyakit baik yang menular maupun tidak menular seperti HIV, TBC, pelayanan imunisasi, diare, dan lain sebagainya. Dalam indikator selanjutnya, adanya unmet need pelayanan kesehatan. Nah, menurut Kakak, apa Kak unmet need pelayanan kesehatan itu, Kak? Untuk admin sendiri itu biasanya lebih identik pelayanan kesehatan kita itu adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi lah istilahnya, di mana kebutuhan presentasi penduduk yang memiliki keluhan kesehatan atau terganti aktivitasnya itu kadang dilihat dari perbandingan banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan, terganggu aktivitas namun juga tidak berobat jalan. Nah, itu biasanya karena beberapa faktor. Baik, Kak. Kembali lagi ke upaya kesehatan masyarakat esensial ya, Kak. Apakah upaya tersebut berpengaruh terhadap angka admit pelayanan kesehatan tersebut, Kak? Tentunya itu sangat mempengaruhi ya, karena dengan adanya upaya-upaya pelayanan kesehatan, khususnya di bagian esensial, itu bisa mencegah masyarakat itu bisa hidup sehat. Jadi tanpa masyarakat hidup sehat dan juga mempunyai sistem pelayanan
sistem imunisasi yang kuat sehingga beberapa penyakit itu bisa diminimalisir terjadinya penyakit-penyakit atau pengobatan kuratif yang bersifat kuratif karena dengan adanya preventif ini kita bisa mencegah masyarakat-masyarakat yang rentan seperti kelompok-kelompok lansia dan juga seperti remaja maupun balita. Maka dari itu upaya pelayanan kesehatan khususnya di bidang esensial itu sangat diperlukan, justru malah sangat diwajibkan lah kalau istilahnya. Bahkan sekarang ini banyak sekali dari pemerintah upaya-upaya penekanan kepada puskesmas untuk bisa memaksimalkan program-program yang ada di pelayanan kesehatan esensial ini. Baik, Kak, berarti sangat berpengaruh ya, Kak. Ya, betul. Berpengaruhnya itu bagaimana presentasi unmet need pelayanan kesehatan di Indonesia sendiri nih, Kak? Setiap tahunnya itu, Kak. Kalau dari berdasarkan hasil riset sih yang saya ketahui, dari admit need pelayanan kesehatan di Indonesia itu pada tahun 2019, 2020, 2021 itu sebenarnya mengalami penurunan. Meskipun ada beberapa provinsi yang masih menunjukkan adanya kenaikan di tahun 2021, tetapi mayoritas provinsi di Indonesia itu mengalami penurunan. Baik, Kak, berarti mayoritas penurunan ya, Kak, angkanya itu. Dalam penurunan tersebut, faktor apa saja, Kak, yang mempengaruhi angka tersebut? Mungkin ya tadi angka ya terkadang ada beberapa provinsi tadi di Indonesia yang mengalami penurunan. Nah, mungkin bisa disebabkan tadi karena mungkin pelayanan jadi sudah optimal. Untuk mengenai angka kenaikan itu bisa disebabkan oleh beberapa penyebab, khususnya juga di bidang akibat dari sosial demografi dan juga ekonomi. Seperti tadi akses layanannya tadi yang sulit untuk dijangkau, kualitas suplai atau pelayanan kesehatan yang tadi kurang memadai. Karena di Indonesia juga pemerataan pelayanan kesehatan itu belum merata, karena masih banyak daerah-daerah terpencil yang akses pelayanan itu sulit dijangkau dan juga tidak memadai. Nah, selain itu juga bertentangan kurangnya informasi dan komunikasi juga. Terkadang mereka tidak tahu nih ketika beberapa penyakit-penyakit yang harus dilayani atau langsung ditangani oleh tenaga medis. Terkadang masih ada masyarakat-masyarakat yang ya udahlah nunggu parah banget baru bisa ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan. Padahal untuk pencegahan dan preventif tadi mengenai penyakit-penyakit itu sangat perlu. Bahkan ketika kita sehat pun kita juga harus ke pelayanan kesehatan, bukan hanya ketika sakit. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Kak. Solusi apa, Kak, yang harus dilakukan pemerintah dalam penurunan angka admit pelayanan kesehatan ini? Baik, untuk tadi mengenai kendala-kendala tadi, lantas upaya apa sih pemerintah yang harus dilakukan? Yaitu tadi yang dengan cara bahkan tenaga medis di Indonesia itu untuk agar tersebar ke semua provinsi, khususnya di daerah-daerah terpelosok. Karena banyak sekali beberapa daerah-daerah yang terpencil, sehingga angka kematiannya itu masih sangat minim, dan itu juga akses pelayanannya juga sangat minim. Bahkan ada beberapa provinsi yang kalau nggak salah itu ada di Desa Miangas, yang dia itu hampir berbatasan dengan Filipina, bahkan jauh sekali dari Indonesia, itu dia sangat sulit sekali mengakses layanan kesehatan. Terkadang banyak masyarakat-masyarakat yang ingin mengakses langsung ke kabupaten karena beda pulau, jadi dia mengalami kematian pada saat perjalanan. Nah, untuk itu pemerintah itu perlu sangat mengupayakan bagaimana cara bisa menyebaratakan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil, khususnya jadi terpelosok. Dan juga selain itu, khususnya tadi pemerintah juga harus menekankan atau melihat monitoring secara langsung atau secara rutin terkait pelayanan kesehatan esensial tadi yang dilakukan oleh semua puskesmas yang ada di tiap provinsi maupun juga di pusat seperti di DKI Jakarta dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, Kak. Apakah dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah seperti JKN atau BPJS merupakan solusi terbaik, Kak? Masih saat ini JKN dan BPJS itu adalah solusi terbaik karena masyarakat itu bisa mengakses pelayanan kesehatan itu secara gratis. Bahkan sebenarnya asuransi di Indonesia itu banyak sekali jenisnya, dan menurut saya BPJS dan JKN inilah yang merupakan asuransi yang sangat baik sih yang selama ini untuk dilakukan. Karena selain dia itu gratis untuk masyarakat dan juga untuk akses pelayanan kesehatannya juga, rata-rata rumah sakit di Indonesia, bahkan ada klinik-klinik yang swasta pun juga bekerja sama dengan BPJS, sehingga itu memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan pelayanan kesehatan. Kak, menurut Kakak sendiri, apakah penggunaan BPJS berkontribusi besar terhadap penekanan angka admit pelayanan tersebut? Baik, untuk untuk kontribusi besarnya itu sebenarnya kalau secara dari segi manfaat maupun fungsi, BPJS ini sangat berkontribusi besar ya terhadap penekanan angka dari admit need tersebut. Namun terkadang itu kembali lagi ke masyarakat, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak
tidak mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS. Terkadang juga ada yang dia menggunakan BPJS itu tidak maksimal, seperti salah di mana kan BPJS itu ada fasilitas, akses fasilitasnya itu udah ditentuin, dan terkadang mereka itu tidak mengetahui akses fasilitas mana sih yang digunakan, karena di BPJS itu tidak semua akses pelayanan itu langsung di cover sama BPJS, karena perlu sekali itu dilihat lagi, karena tidak semua pelayanan kesehatan di cover oleh BPJS. Jadi terkadang BPJS ini juga kurang penggunaannya, karena masyarakat terkadang merasa dirugikan atau kadang merasa BPJS ini kita bayar iuran tetapi tidak dipergunakan, sehingga terkadang hambatan-hambatan tersebut itu terdapat dari masyarakat itu sendiri, tapi dari segi fungsi dan manfaatnya BPJS ini sudah berkontribusi besar. Oke, Kak, berarti harus lebih diteliti lagi ya, Kak, pembelian BPJS-nya itu. Menurut Kakak sendiri nih, jaminan kesehatan tersebut, apakah pelayanannya cukup terbaik, Kak, di Indonesia ini? Untuk JKN tadi ya, jaminan Iya. kesehatan. Untuk JKN itu sendiri sebenarnya itu udah baik ya, karena dia ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, terkadang di cover di BPJS itu ketika kita tidak bisa ketika tenaga pelayanan kesehatan itu tidak bisa mengcover di A pelayanannya, maka dia langsung dirujuklah ke pelayanan B, C, di level-level pelayanan kesehatan. Sehingga itu menurut saya udah baik ya, udah terbaik lah. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada hari ini. Baik temanku berkah, sekian berita kami pada hari ini. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan Anda. Saya Mutia Bunga Permata bersama timku berkah, pamit undur diri dan sampai jumpa.